kasih atas waktunya. Sebelumnya Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Dosen IGD Aryana Mahayasa STMM, serta teman-teman yang saya banggakan. Sebelum memulai presentasi, izinkan kelompok kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Nikoma Ayu Wulandari dengan NIM 21020142263 dengan nomor absen 5 sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada hari ini. Om Swastiastu. Baik, perkenalkan, nama saya Niwan Santi dengan NIM 21020142266, absen 7. Perkenalkan, nama saya Imade Diva Setiawan dengan nomor NIM 210214282, nomor absen 20. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iwayan Dede Satyagraha Pratama dengan NIM 21020143322, nomor absen 31. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke materi, di mana subpokok yang akan kami bahas ada promosi, demosi, rotasi, dan separasi. Yang pertama ada promosi, yang akan dibahas oleh saya sendiri, di mana promosi yaitu kepercayaan dan pengakuan kemampuan serta kecakapan karyawan untuk menduduki suatu jabatan yang lebih tinggi. Nah, selain itu, istilah ini dirujuk pada meningkatkan jabatan karyawan sebagai bentuk imbalan dari perusahaan atas kinerja dan prestasi karyawan yang memuaskan. Umumnya, promosi dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas karyawan sebagai bentuk apresiasi terhadap karir karyawan. Di mana tujuan dari promosi yaitu untuk mengapresiasi prestasi, motivasi bekerja, dan lainnya. Baik, selanjutnya ada faktor yang perlu diperhatikan dalam melakukan promosi. Yang pertama ada loyalitas, kreativitas, dan inisiatif, nilai lebih dari karyawan lainnya, bisa memberikan solusi bukan hanya komplain saja, mau berbagi ilmu, profesionalitas, prestasi kerja, kecakapan, kejujuran, kepemimpinan, kerjasama, dan komunikatif. Nah, adapun tujuan-tujuan dari promosi. Yang pertama, untuk memberikan pengakuan, jabatan, dan imbalan jasa yang semakin besar kepada karyawan yang berprestasi tinggi. Yang kedua, dapat menimbulkan kepuasan dan kebanggaan pribadi, status sosial yang tinggi, dan penghasilan yang semakin besar. Yang ketiga, untuk merangsang agar karyawan lebih bergairah bekerja, berdisiplin tinggi, dan memperbesar produktivitas kerjanya. Yang keempat, untuk menjamin stabilitas kepegawaian dengan realisasinya promosi kepada karyawan dengan dasar dan waktu yang tepat serta penilaian yang jujur. Selain itu ada juga dasar-dasar promosi, di mana program promosi hendaknya memberikan informasi yang jelas apa yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk mempromosikan seseorang karyawan dalam perusahaan tersebut. Di mana ada dasar-dasar promosi. Yang pertama ada pengalaman promosi yang didasarkan pada lamanya pengalaman kerja karyawan. Pertimbangan promosi adalah pengalaman kerja seseorang atau orang yang berlama bekerja dalam perusahaan mendapatkan prioritas pertama dalam tindakan promosi. Kebaikannya adalah adanya penghargaan dan pengakuan bahwa pengalaman merupakan saka guru yang berharga. Nah, yang kedua ada kecakapan, di mana kecakapan adalah seseorang yang akan dipromosikan berdasarkan penilaian kecakapan tersebut. Pertimbangan promosi adalah kecakapan atau orang yang ahli membuat prioritas utama untuk diprioritaskan. Baik, di sini saya akan menjelaskan subpokok yang kedua, yaitu demosi. Demosi merupakan mutasi yang bersifat hukuman, berupa pelepasan jabatan dan penurunan jabatan serta pemindahan tugasan ke jabatan atau fungsi atau wilayah yang berbeda. Alasan paling utama dilakukannya demosi ini adalah karena adanya penurunan performa atau kinerja karyawannya. Demosi juga merupakan suatu hal yang sangat dihindari oleh setiap pekerja karena dapat menurunkan status, jabatan, dan gaji. Namun, demosi atau turun jabatan ini biasanya dilakukan oleh beberapa instansi ataupun perusahaan demi meningkatkan kualitas kerja dan juga sebagai motivasi bagi
karyawan itu sendiri agar bekerja lebih baik lagi. Jadi, jika perusahaan ingin maju, maka harus menciptakan kompetisi bagi para karyawannya agar mereka tekun dalam bekerja dan tidak selalu berpangku tangan pada karyawan lainnya. Dan apabila karyawan memiliki produktivitas dan motivasi kerja yang tinggi, maka laju roda pun akan berjalan kencang, yang akhirnya akan menghasilkan kinerja dan pencapaian yang baik bagi perusahaan. Di sisi lain, bagaimana mungkin roda perusahaan berjalan baik jika karyawannya sendiri bekerja tidak produktivitas, artinya karyawan tidak memiliki semangat kerja yang tinggi dan tidak ulet dalam bekerja. Pada umumnya, demosi dikaitkan dengan pengenaan suatu sanksi disiplin karena berbagai alasan, yaitu yang pertama adalah penilaian negatif oleh atasan karena prestasi kerja yang tidak atau kurang memuaskan, dan yang kedua itu ada perilaku pegawai yang disfungsional seperti tingkat kemangkiran yang tinggi. Nah, akan tetapi tidak sedemikian gawatnya sehingga yang bersangkutan itu belum pantas dikenakan hukuman yang lebih berat seperti pemberhentian oleh perusahaan itu sendiri. Nah, adapun indikator yang memicu adanya demosi itu yang pertama, ketidakmampuan karyawan dalam mengemban tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh perusahaan sehingga menghasilkan prestasi kerja yang rendah. Terus yang kedua itu adanya permintaan secara pribadi karyawan yang bersangkutan. Nah, sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan membacakan materi yang ketiga tentang rotasi. Rotasi atau perputaran pegawai merupakan pemindahan pegawai melalui jabatan-jabatan yang bermacam-macam dan berbeda-beda, sehingga diharapkan memperoleh pengetahuan yang lebih luas dari bidang-bidang lain, selain pekerjaan utamanya, dan bisa menghindarkannya terjadi kejenuhan. Adapun beberapa tujuan khusus dari rotasi. Yang pertama, menciptakan keseimbangan antara tenaga kerja dengan jabatan yang ada dalam organisasi sehingga terdapat menjamin terjadinya kondisi ketenaga kerjaan yang stabil. Yang kedua, membuka kesempatan untuk mengembangkan karir. Yang ketiga, memperluas dan menambah pengetahuan merupakan kebutuhan yang perlu mendapat perhatian dalam suatu organisasi. Yang keempat, menghilangkan kejenuhan terhadap suatu jabatan. Dan yang terakhir, memberikan imbalan terhadap prestasi kerja. Adapun manfaat dari rotasi, yang pertama memberikan latar belakang umum tentang organisasi dan karenanya memberikan sudut pandang yang bersifat organisasional. Yang kedua, mendorong kerjasama antara departemen atau unit kerja karena para manajer telah melihat banyak segi persoalan yang dihadapi organisasi. Yang ketiga, memperkenalkan sudut pandang yang segar secara periodik kepada berbagai unit kerja. Yang keempat, mendorong keluasan organisasi melalui penciptaan sumber daya manusia. Dan yang terakhir, mampu melaksanakan penilaian prestasi secara kompetitif dengan lebih objektif. Yang terakhir ada indikator rotasi kerja. Yang pertama, kejenuhan karyawan. Karyawan yang telah lama bekerja di suatu unit bagian pekerjaan akan merasa kejenuhan dan bosan dalam menjalankan aktivitas kerja. Yang kedua, kemampuan karyawan. Karyawan memerlukan wadah atau tempat yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki sehingga akan memberikan manfaat bagi organisasi. Yang ketiga, lingkungan pekerjaan. Lingkungan pekerjaan yang aman, hubungan antara rekan kerja yang baik, dan semangat akan menciptakan produktivitas kerja yang maksimal. Yang terakhir ada separasi. Separasi merupakan keputusan untuk berpisah antara organisasi dan individual atau karyawan yang bersangkutan. Namun, penting bagi bagian personalia untuk menemukan metode pemisahan terbaik agar meminimalisasi dampak negatifnya pada organisasi maupun karyawan terkait. Ada 4 jenis-jenis pemisahan, yaitu yang pertama ada pensiun, yang kedua ada pemberhentian atau layoff, yang ketiga ada pemecatan atau discharge, yang keempat ada penempatan di luar atau outplacement.
Yaitu yang pertama ada pensiun. Pensiun adalah seseorang yang sudah tidak bekerja lagi karena usianya sudah lanjut dan harus diberhentikan, ataupun atas permintaan sendiri atau pensiun dini. Seseorang yang pensiun berhak atas dana pensiun atau pesangon. Yaitu ada 4 jenis pensiun. Yang pertama ada pensiun normal, yang kedua ada pensiun dipecat, yang ketiga ada pensiun ditunda, yang keempat ada pensiun cacat. Indikator rotasi kerja. Yang kedua yaitu pemberhentian atau layoff. Pemberhentian adalah menghentikan karyawan yang bersifat sementara atau permanen. Ini berbeda dengan tindakan pemecatan. Jika pemecatan bisa diartikan sebagai pemberhentian karyawan secara permanen, akan tetapi banyak yang salah paham mengenai layoff dan pemecatan. Yang ketiga ada pemecatan atau discharge. Merupakan metode pemisahan yang paling tidak menyenangkan. Karyawan yang dipecat pada dasarnya dianggap tidak memuaskan pandangan dari segi prestasi dan sikap. Yang terakhir atau yang keempat ada penempatan di luar atau outplacement. Dalam suatu fungsi penempatan di luar yang dikembangkan dengan baik, pihak yang diberhentikan akan diserahkan kepada bagian penyuluhan untuk mengatasi permasalahan yang timbul akibat penempatan tersebut. Tujuannya agar karyawan yang bersangkutan dapat segera menggunakan waktunya bukan untuk menyesali atau memikirkan diri sendiri, namun untuk mencari pekerjaan. Sekian presentasi dari saya, dilanjutkan kepada moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata atau kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf dan saya tutup dengan Perma Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.